Ibu yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan memulai ibadah kita pada siang hari ini. Saya undang seluruh jemaat untuk bangkit berdiri. Saat teduh sejenak. Saat teduh selesai, kita akan memuji Tuhan dari lagu Dari Semula Semua Baik. Amin. Terima dipersilakan. Bacaan nats pembimbing terambil dari Mazmur pasal 96 ayat 7 sampai ayat 13. Mazmur 96 ayat 7 sampai ayat 13. Beginilah firman Tuhan. Kepada Tuhan hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiasan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya hai segenap bumi. Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Sungguh tegak dunia tidak goyah. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beriak-beriak padang dan segala yang ada di atasnya. Maka segala pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang. Sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya. Amin. Doa dari jemaat. Tuhan Allah kami yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Pada hari ini Tuhan kembali kami beribadah untuk memuji memuliakan Engkau. Dan lebih-lebih pada awal pekan ini kami sangat bersukacita atas penyertaan Tuhan kepada kami sepanjang bulan ini. Tuhan, inilah kami di hadapan-Mu saat ini yang sungguh-sungguh mau menyembah, memuji, muliakan Engkau. Kami menyerahkan diri dalam tangan
dalam tangan kuasa-Mu Tuhan, agar kehidupan kami pada siang hari ini diberkati oleh Tuhan. Kami sadar Tuhan bahwa sepanjang minggu ini kami banyak sekali dosa yang kami perbuat di hadapan Tuhan, yang tidak berkenan di hati-Mu Tuhan. Apa yang kami lakukan, apa yang kami perbuat melalui pikiran kami, melalui tindakan kami kepada sesama kami manusia, dan lebih-lebih terhadap Engkau ya Tuhan. Untuk itu Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami mohon pengampunan di hadapan-Mu. Kiranya Engkau mengampuni kami, memberkati kami, dan mensucikan hati pikiran kami pada saat ini Tuhan. Ibadah kami serahkan di dalam tangan kuasa-Mu Tuhan, dari awal, pertengahan, sampai selesai. Kiranya kuasa Tuhan yang menyertai kami, menolong kami, agar ibadah ini bisa berjalan dengan baik. Berkati semua hamba-hamba-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan hari ini, melalui P1, P2, dan lebih-lebih yang akan menyampaikan firman-Mu kepada kami pada hari ini. Pemain musik, singer, dan seterusnya. Urapilah mereka Tuhan, Engkau bungkuslah mereka, agar mereka benar-benar melaksanakan pelayanan ini dengan penuh sukacita. Juga kami berdoa kepada-Mu Tuhan, jemaat kami dimanapun mereka berada saat ini. Karena kami beribadah di rumah setiap jemaat saat ini Tuhan, Engkau juga berkati mereka, menolong mereka, menyemangatkan mereka, agar mereka benar-benar fokus saat ini untuk beribadah, memuji, muliakan Engkau Tuhan. Tuhan, kami sampaikan di dalam tangan-Mu doa kami saat ini, penderitaan kami bangsa Indonesia, dan secara khusus jemaat kami ONKP, baik ONKP Resor Jawa dan ONKP Bandung. Tuhan, saat ini virus corona ini sangat meresahkan kami Tuhan. Untuk itu Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami memohon kuasa-Mu Tuhan, agar virus ini Engkau nyahkan di muka bumi ini, dan Engkau angkat dari muka bumi ini, sehingga virus ini bisa terbebaskan bagi umat manusia. Tuhan, berkati kami semua, lebih-lebih dari akibat virus corona ini yang sangat melanda kehidupan kami, sangat mempengaruhi perekonomian kami, kehidupan bangsa ini Tuhan. Tuhan, Engkau berkati kami semua, bukakan hati pikiran kami, agar kami mendapatkan pertolongan daripada Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Doa kami yang singkat ini kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat bernyanyi sambil kita mengumpulkan persembahan kita dengan lagu Ada Satu Sobatku.
dilate. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhan Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalanya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dan nyanyian syukur ke dalam pelantarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya. Dan bersorak-soraklah bagi Tuhan, beribadahlah kepadanya Tuhan dengan sukacita. Amin. Jemaat berdiri dan meminta pengampunan dosa. Kita ikuti di dalam hati kita masing-masing. Ya Allah yang penuh kasih, sungguh Engkau mengenal betapa besar sukacita kami di hari ini, yang telah datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kami dari belenggu dosa. Dari lubuk hati yang paling dalam, kami memuji Engkau, karena kami tahu kebaikan-Mu tiada hentinya di dalam kehidupan kami manusia yang telah terbelenggu oleh kuasa iblis dan yang berada dalam bayangan-bayangan maut. Tanpa kasih setia-Mu, maka seterusnya kami tetap dibelenggu kuasa iblis, dan kami tidak memperoleh keselamatan selain kebinasaan. Ya Tuhan yang telah mengutus Yesus Kristus, kami memuji Engkau yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia karena kasih-Mu bagi kami. Kami yang telah berdiri di hadapan-Mu hari ini memohon kepada-Mu, selamatkan kami karena kami mau hidup bersama dengan Tuhan kami Yesus Kristus. Ampunilah kami dari setiap dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat di hadapan-Mu, dan ajarlah kami menuruti jalan perintah-Mu. Ya Tuhan Yesus, kiranya berita sukacita menjadi bagian milik kepunyaan kami. Amin. Jemaat bernyanyi, kusongsong bagaimana. ia tidak mengalami maut sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan
akan memuji Tuhan sambil mengumpulkan persembahan perpuluhan kita dengan lagu He Yesu Aime Tolodo. Persembahan persekutuan kita. Allah kami yang baik yang bertata dalam kerajaan surga, pada saat hari ini dalam keterbatasan kami sudah memberikan persembahan persepuluhan kami kepada Tuhan. Biarlah persembahan ini menjadi persembahan yang berkenan di hati. Dan kami berdoa buat kami seluruh jemaat, biarlah Engkau memberkati kami, baik yang sudah memberi maupun yang masih belum memberi. Biarlah Tuhan menolong kami, terlebih dalam situasi yang kami alami saat ini. Kiranya Tuhanlah yang selalu memelihara, menjaga, mencukupkan apapun yang kami butuhkan. Kami percaya bahwa Tuhan akan memelihara hidup kami selama 1 bulan ke depan. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Pembacaan epistel terambil dari Efesus pasal 5 ayatnya yang ke-21. Beginilah firman Tuhan. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh dan berkata-kata seorang kepada yang lain di dalam mazmur, hidup puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Nats penutup. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapatkan diselamatkan selain di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Aku percaya
di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saatnya kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan dari hamba-Nya. Namun sebelumnya kita naikkan pujian bagi Tuhan, apa yang kau alami kini. Sagehan yang mulia, ya Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini yang menjadi nats khotbah kepada kita terambil dalam kitab 1 Tawarik pasal 16 ayat 31 sampai dengan ayatnya yang ke-36. Saya akan bacakan, beginilah firman Tuhan. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Biarlah gemuruh laut serta isinya, biarlah beriak-riak padang dan segala yang di atasnya. Maka pohon-pohon di hutan bersorak-sorai,
di hadapan Tuhan sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan katakanlah, selamatkanlah kami ya Tuhan Allah, penyelamat kami, dan kumpulkanlah dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Allah yang baik, yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang penuh kasih setia. Pada saat hari ini tibalah saatnya kami mendengarkan firman Tuhan di tengah-tengah ibadah ini. Maka kami memohon kepadamu ya Allah yang penuh hikmat. Biarlah kuat kuasa Roh Kudus-Mu yang akan bekerja berkarya dalam hati kami. Sehingga firman Tuhan yang kami dengarkan hari ini bisa kami mengerti. Sehingga kami bisa mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini, biarlah Tuhan memakai sebagai sarana-Mu, saluran berkat bagi jemaat Tuhan yang mendengarkan firman-Mu pada saat hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Shalom. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat ini nama minggu kepada kita adalah Jubilate, yang berarti bersoraklah bagi Tuhan, di mana dasar natsnya terambil dalam Mazmur pasal yang ke-100 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6, di mana di dalam Mazmur pasal yang ke-100 tersebut dia mengajak kita agar kita bersorak-sorai, bahkan seluruh bumi dikatakannya di situ, agar memuji nama Tuhan, memuliakan Tuhan, agar selalu tunduk dan berdoa kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, nats firman Tuhan sebagai khotbah kepada kita hari ini terambil dalam kitab 1 Tawarik pasal 16 ayat 31 sampai dengan ayatnya yang ke-36. Mari kita melihat lebih dahulu sedikit daripada latar belakang daripada kitab 1 Tawarik ini. Kitab 1 Tawarik ini yang menulisnya adalah Ezra, di mana beberapa bukti kuat yang bisa menyatakan bahwa Ezra lah yang penulis kitab ini, di mana gaya penulisannya memiliki kesamaan dengan kitab Ezra itu sendiri. Kitab ini ditulis sekitar tahun 400 sebelum Masehi, di mana tujuan daripada penulisan kitab ini adalah menyampaikan kepada pembaca bagaimana karya-karya terbesar Tuhan melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi terhadap bangsa Israel. Kemudian bertujuan juga untuk menyatakan kepada setiap pembaca termasuk kita hari ini bahwa sekalipun bangsa itu mengalami penderitaan, sekalipun bangsa itu mengalami pergumulan, sekalipun bangsa itu mengalami kemalangan, penderitaan, kesusahan yang sangat luar biasa sekali ketika mereka dibuat di dalam Babel, mereka dalam pembuangan di sana, maka tetap juga Allah mengingat akan janjinya. Dia selalu memegang janjinya dan juga dia akan selalu menyatakan, melaksanakan janjinya itu kepada umat pilihannya tersebut. Oleh sebab itu saudara-saudaraku, di dalam nats khotbah hari ini dalam pasal 16 ayat 31 sampai dengan ayatnya yang ke-36, ini merupakan seruan daripada Daud sendiri kepada Allah, di mana dia percaya bahwa Allah itu penyelamat kehidupannya. Dia percaya bahwa Tuhan itu raja. Dia percaya bahwa Allah itu baik. Karena dia yakin bahwa Allah itu baik, Allah itu raja, Allah itu yang setia kepadanya. Makanya dia mengajak semua umat, dia mengajak kaumnya, dia mengajak keluarganya untuk bersorak-sorai kepada Allah. Saat ini saya akan memberikan tema khotbah saya adalah bersoraklah bagi Tuhan. Bersoraklah bagi Tuhan. Saya memberikan 3 alasan melalui konteks firman Tuhan hari ini kenapa kita harus bersorak kepada Tuhan. Yang pertama, saudara-saudara, karena dia raja bagi kita. Ayat 31 sampai dengan ayatnya yang ke-33 saya akan bacakan sekali lagi. Beginilah firman Tuhan. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Biarlah orang berkata di antara bangsa, Tuhan itu raja. Biarlah gemuruh laut serta isinya, biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka pohon-pohon di hutan bersorai-sorai di hadapan Tuhan, sebab ia datang untuk menghakimi bumi. Raja Daud percaya bahwa Tuhan itu raja. Biasanya
dalam negara kerajaan, maka keputusan-keputusan tertinggi adalah berada dalam tangan raja, berada di keputusan raja itu sendiri. Maka otomatis keputusan-keputusan yang lain di bawahnya termasuk keputusan hakim. Makanya di poin pertama saya memberikan poinnya adalah Tuhan itu raja. Artinya saudara-saudara, Mazmur ini atau Daud ini dia sering bermazmur kepada Tuhan. Dia percaya bahwa Tuhan itu raja di dalam kehidupannya. Oleh sebab itu dia mengajak untuk bersorak-sorai. Dia mengajak bumi untuk bersorak-sorai, bahkan langit yang sini. Jadi di bumi ini termasuk kita sebagai manusia. Mari kita bersorak-sorai kepada Tuhan melalui pujian, melalui nyanyian kita, melalui ucapan syukur kita kepada Allah yang baik itu. Oleh sebab itu saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, karena kita percaya bahwa Tuhan itu raja bagi kita, tentunya kita juga berserah diri sepenuhnya di dalam tangan Tuhan kita itu sendiri. Kalau raja di dunia ini ada raja yang baik, ada juga ada raja yang tidak baik. Tetapi Tuhan kita, raja kita sendiri, dia selalu baik, dia selalu memperhatikan saya dan saudara-saudara semuanya. Tentunya karena Allah itu raja, tentunya kita dijamin oleh Tuhan. Kita dijamin kesejahteraan kita dijamin kehidupan kita. Dia juga menjamin keamanan kita. Saat ini melalui situasi-situasi masa-masa sulit yang kita hadapi saat ini. Jadi jangan kita fokus terhadap permasalahan, persoalan, pergumulan yang kita hadapi. Tetapi mari kita fokus kepada Allah sebagai sumber yang bisa menolong kita untuk melewati setiap permasalahan, pergumulan, persoalan-persoalan kita. Yang kedua saudara-saudara, apa alasan kenapa kita harus bersoraklah bagi Tuhan? Yang kedua adalah karena Dia baik. Ayatnya yang ke-34 saya akan bacakan sekali lagi. Beginilah firman Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Raja Daud ini percaya bahwa Tuhan itu baik. Karena dia yakin bahwa Tuhan itu baik, makanya dia mengajak orang, kaumnya, bahkan kita sampai hari ini untuk bersorak, untuk bersyukurlah bagi Tuhan. Karena kenapa? Tuhan itu baik. Karena Tuhan itu baik, maka Dia mengasihi kita. Bukti Dia mengasihi kita, Dia mati di atas kayu salib, dan juga Dia bangkit dari antara orang mati untuk memberikan saya dan Bapak Ibu kemenangan. Jadi saat ini jangan kita khawatir tentang apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita saat ini. Marilah kita selalu berharap kepada Tuhan, karena Dia yang selalu setia kepada kita. Bapak Ibu, dalam situasi-situasi masa-masa sulit yang kita hadapi saat ini, karena COVID-19 ini atau virus corona ini, boleh saja kita mengalami masa sulit. Boleh saja saudara-saudara, teman-teman, sahabat-sahabat, kenalan-kenalan kita boleh meninggalkan kita. Tetapi saya mau katakan, satu pribadi yang tidak pernah meninggalkan kita, yaitu pribadi Allah kita, yang kita kenal dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dia akan menjamin hidup kita, Dia akan memelihara hidup kita, Dia akan menjamin kebutuhan kita. Oleh sebab itu mari kita selalu berserah diri kepada Tuhan. Jangan kita cemas, jangan kita takut, jangan kita dihantui dengan rasa khawatir kita. Tetapi mari kita mengandalkan Allah yang hebat itu, yang selalu ada bersama kita. Kita bersyukur saja saudara-saudara. Jadi bisa saja melalui wabah dari virus corona ini, mungkin Tuhan sedang menguji kita. Apakah kita ini rajin untuk berdoa? Apakah kita ini taat untuk melakukan firman Tuhan? Apakah kita ini setia kepada Tuhan? Sehingga kalau barang siapa yang setia dengan perkara-perkara yang kecil, maka Tuhan juga mempercayai kepadanya perkara-perkara yang besar. Mungkin setelah virus corona ini, mungkin ada hal-hal terbaik terindah yang Tuhan akan percayakan kepada kita. Tapi kita percaya bahwa rencana-rencana Tuhan itu adalah rencana-rencana yang terbaik di dalam kehidupan kita semuanya. Ada amin saudara-saudara? Amin. Yang ketiga, alasan kenapa kita harus bersoraklah bagi Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir adalah karena Dia penyelamat. Ayat 35 sampai dengan ayatnya yang ke-36. Raja Daud percaya bahwa Tuhan itu penyelamat di dalam kehidupannya. Tuhan itu penyelamat di dalam kehidupan keluarganya. Tuhan itu penyelamat di dalam kehidupan kaumnya. Maka karena dia percaya itu, dia mengajak kaumnya, dia mengajak orang, dan bahkan dia mengajak kita melalui firman Tuhan yang kita bacakan pada saat hari ini, untuk meminta keselamatan kepada Tuhan. Jadi kalau kita melihat di ayat 35 itu, ini ajakan Raja Daud untuk memohon kepada Tuhan keselamatan. Ayat 35 berkata demikian. Dan katakanlah, selamatkanlah kami ya Tuhan Allah penyelamat kami,
dan kumpulkanlah dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Dia percaya bahwa Allah yang menyelamatkan kehidupannya. Dia percaya bahwa Allah yang bisa melepaskannya dari berbagai musuh-musuh, dari berbagai tantangan-tantangan yang dia alami. Maka karena dia percayakan hal itu, dia memohon kepada Allah keselamatan itu sendiri. Saudara-saudaraku, saat ini kita mungkin terancam melalui situasi saat ini karena virus corona. Yang pertama mengancam kesehatan. Kemudian yang kedua, akibat virus corona ini kita disuruh di rumah. Tentunya kita tidak bisa bekerja. Tentunya mungkin saat ini kita kesulitan mengenai kebutuhan sehari-hari kita. Dan mungkin juga karena virus corona ini banyak orang yang mengalami kesusahan. Kadang-kadang ada kuasa-kuasa iblis menghantui orang-orang sehingga mereka melakukan hal-hal yang jahat. Tetapi kita yakin dan percaya bahwa Allah yang sanggup melindungi kita dari semuanya itu. Amen. Makanya kita jangan berhenti untuk berharap kepada Tuhan. Mari kita selalu mengandalkan Dia dalam kehidupan kita, dan mari kita terus berdoa kepada Tuhan. Pada akhir khotbah saya ini, saya mau katakan kepada kita semua, khususnya kita di Jemaat PKP Bandung, marilah kita menyatakan kasih kita kepada saudara-saudara kita, kepada saudara-saudara kenalan-kenalan kita, teman-teman kita, dan lebih khusus buat kita di Jemaat PKP Bandung. Mari kita saling memperhatikan satu dengan yang lain. Seperti di dalam kitab Galatia pasal 6 ayat yang kedua yang berkata, bertolong-tolonglah dalam menanggung bebanmu, karena demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi bagi kita yang sudah dipercayakan Tuhan berkat lebih, mari kita menolong semampu kita, mari kita memberikan petunjuk-petunjuk, dan juga mari kita saling mendoakan, saling menguatkan. Tuhan Yesus memberkati kita. Ayat hafal 1 Tawarik pasal 16 ayat yang ke-31, beginilah firman Tuhan. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Bersama-sama kita katakan 1, 2, 3. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat bernyanyi, ikut di Kau saja Tuhan. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, Allah kami yang esa. Kami bersyukur kepadamu, hari ini kami bisa beribadah dari awal pertengahan sampai selesai. Engkau sudah menolong kami. Terlebih-lebih kami sudah mendengarkan firman-Mu pada saat hari ini, dan kami memohon padamu, biarlah firman Tuhan yang kami dengarkan pada saat hari ini membuat kami semakin kuat di dalam Tuhan, sehingga kami selalu mengandalkan Engkau sebagai sumber sukacita bagi kami, karena Engkau Raja kami, karena Engkau baik bagi kami, dan juga karena Engkau penyelamat dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Saat ini kami memohon padamu, buat kami seluruh jemaat ini, biarlah Engkau yang menyertai, menolong, membimbing, dan mengarahkan kehidupan kami. Berkatilah kami, berikan kami kesehatan yang baik, jauhkan kami dari sakit penyakit, mara bahaya, kuasa iblis jahat, kuasa kegelapan. Biarlah Engkau yang menjauhkan kami dari semuanya itu.
Dan lebih-lebih kami juga berdoa buat keluarga kami, baik yang ada bersama kami saat ini maupun yang jauh daripada kami. Biarlah Engkau yang menolong kami semuanya dan yang memelihara kami. Kami berdoa buat anak-anak kami, berkatilah anak-anak kami Tuhan. Biarlah Engkau memberkati proses pertumbuhan mereka, agar mereka semakin dewasa di dalam Tuhan. Berikan mereka hikmat kebijaksanaan, dan jadikanlah mereka anak-anak yang takut akan Tuhan. Kami juga serahkan dalam tangan buat pekerjaan, aktivitas usaha jemaat di tempat ini. Biarlah Engkau menjadikan itu sebagai sarana-Mu untuk memberkati mereka. Walaupun pada masa-masa sekarang ini Tuhan, aktivitas kami sangat terganggu karena virus corona, tetapi kami percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kami. Tuhan akan setia bagi kami. Tuhan selalu baik bagi kami, dan Tuhan akan selalu menolong kami. Saat ini juga kami serahkan dalam tangan buat jemaat yang saat ini sedang dalam keadaan sakit. Biarlah Engkau menyembuhkan, biarlah Engkau menolong, biarlah Engkau menjamah, sehingga mereka bisa sembuh kembali dan mereka bisa memuliakan nama Tuhan dalam kerajaan surga. Kami juga sudah memberikan persembahan kami pada saat hari ini, baik persembahan kolektan maupun persembahan persepuluhan. Inilah persembahan ini Tuhan kami berikan dalam keterbatasan kami. Kami mohon padamu, biarlah Engkau berkenan menerimanya, dan biarlah Tuhan membalaskan berlimpah-limpah kepada kami, dan biarlah persembahan ini bisa menjadi sarana untuk menyebarluaskan kerajaan Allah, khususnya bagi kami di jemaat di Bandung ini. Kami serahkan juga dalam tangan-Mu buat para hamba-hamba yang sudah mengambil bagian pelayanan hari ini. Biarlah Engkau membalaskan berlimpah kepada mereka, dan Engkau tambah-tambahkan hikmat kebijaksanaan. Dimanapun pemberitaan firman Tuhan hari ini, dimanapun ibadah pada saat hari ini, kami memohon padamu, biarlah Engkau menyertai dan menolong, dan biarlah setiap orang-orang yang mendengarkan, biarlah mereka diberkati oleh Tuhan. Juga kami serahkan dalam tangan Tuhan buat setiap orang-orang yang berseru memanggil nama Tuhan hari ini. Biarlah Engkau mendengarkan doa mereka. Berkati fakir-fakir miskin, anak-anak yatim piatu, maka mereka yang sedang mengalami kemalangan duka cita hari ini, biarlah Engkau yang selalu memberikan mereka kekuatan dan menghiburkan mereka dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia saat ini. Berikan kedamaian, berikan kesejahteraan buat bangsa kami. Terlebih-lebih saat ini kami sedang mengalami tantangan dengan adanya wabah virus corona saat ini di negeri ini. Kami mohon padamu ya Tuhan, biarlah wabah ini akan segera berhenti atas seizin Tuhan. Kami mohon padamu, biarlah Kau yang menolong kami anak-anak Tuhan, menolong bangsa kami. Berkatilah para pemimpin kami ya Tuhan, mulai dari pemerintahan pusat hingga ke daerah-daerah. Berikan mereka hikmat kebijaksanaan, agar mereka bisa memimpin mengarahkan bangsa ini ke jalan yang Engkau kehendaki. Terlebih-lebih dalam menangani wabah virus corona yang sedang menyebar luas pada saat ini Tuhan. Kami juga serahkan dalam tangan-Mu buat para hamba-hamba-Mu yang terus berjuang untuk menyebarkan kerajaan Allah melalui firman Tuhan, Injil sukacita di muka bumi ini. Biar Engkau menambahkan kepada mereka hikmat kebijaksanaan, agar semakin tersebar kerajaan Allah di muka bumi ini, sehingga banyak orang bersorai untuk nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu kehidupan kami selama 1 minggu ke depan. Berkatilah kami. Terlebih-lebih selama 1 bulan ke depan, kami percaya Tuhan menjaga, Tuhan memelihara, Tuhan mencukupkan kebutuhan kami, dan Tuhan memberkati kami. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat bernyanyi, kami memuji kebesaran. Shalom. Shalom. Yahoo. Jauh. Sebagai pengumuman atau pengumuman kata, kita akan beribadah pada minggu depan pada pukul 13.00 WIB secara live streaming di akun Facebook Forum ONKP Bandung. Petugas P3 SNK Amapian Hia, P1 SNK Ina Hendi Daily, dan P2 SNK Amarai Gule. Bila ada persembahan pada saat kebaktian minggu di keluarga, mohon untuk dikumpulkan dan dibawa pada saat kebaktian minggu berikutnya dan diserahkan ke bendahara jemaat SNK Ina Ingrid Marunuri bila pemerintah sudah mengizinkan kita untuk bisa kebaktian minggu bersama. Tetap berharap dan berdoa kepada Tuhan agar COVID-19 ini akan segera berakhir. Demikian pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Amin.